Selamat Paskah semuanya. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan boleh memberkati kita ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan itu merayakan Natal itu lebih daripada Paskah. Padahal Natal itu tidak menyelamatkan kita. Kelahiran Tuhan Yesus belum menyelamatkan kita. Tetapi kematian Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Saudaraku, kita harus merayakan kematiannya, kebangkitannya lebih daripada Natal, lebih daripada semua peristiwa apapun. Karena itulah yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Pada waktu Yesus mau mati, dia menyuruh murid-muridnya. Dia katakan kepada murid-muridnya, pada saat kau makan roti dan anggur, pada saat kau makan tubuh dan darahku ini, kau memperingati kematianku, saudaraku. Tuhan menginginkan kita memperingati kematiannya, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Apa perbedaan antara Kristen, agama Kristen dengan agama yang lain, saudaraku? Kekristenan itu tidak seperti agama-agama yang lain. Semua agama mengajarkan kita bagaimana kita untuk bisa lebih mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memberkati kita, supaya Tuhan bisa mengampuni dosa kita, supaya Tuhan bisa menolong kita. Saudaraku, itu semua yang dikerjakan oleh semua agama, saudaraku. Agama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Agama mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa memperlakukan sesama kita dengan baik, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Namun itu bukan kekristenan, saudaraku. Kekristenan itu jauh berbeda, bertolak belakang dengan semuanya itu, saudaraku. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau ngajak kita untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan menciptakan dunia, saudaraku, Dia menciptakan segala sesuatu itu yang terbaik. Dia menciptakan langit, Dia menciptakan benda penerang, Dia menciptakan binatang-binatang, Dia menciptakan semuanya. Kemudian Dia bentuk Taman Eden, kemudian Dia baru taruh manusia di situ, saudaraku. Dan Dia berikan semua ciptaannya di bawah kuasa manusia. Dia berikan kepada Adam, Dia berkati Adam dan Hawa, dan Dia katakan, taklukkanlah bumi, berkuasalah, berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas semua ciptaan itu. Tuhan berikan kepada manusia. Dan Tuhan menciptakan semua yang baik. Dan iblis tidak berkuasa atas manusia. Iblis, sekali lagi saya katakan, tidak berkuasa. Iblis nggak bisa menyerang Adam, dia nggak bisa datang dengan wujud monsternya, dia nggak bisa cekik Adam, dia tidak bisa bunuh Adam, dia tidak bisa lakukan apapun. Dia tidak bisa melakukan kekerasan kepada Adam. Nggak bisa, saudaraku, karena iblis tidak berkuasa. Namun iblis dalam bentuk ular menipu. Iblis nggak punya kuasa. Dia tidak bisa menyerang, tapi dia bisa menipu. Dia menipu Hawa, dan kemudian Hawa membawa Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Dia tipu Hawa, dia katakan, no, kau nggak akan mati waktu kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan katakan, ini semuanya boleh dimakan, kata Hawa. Semua boleh dimakan, nggak ada yang nggak boleh dimakan. Cuman buah pengetahuan baik dan jahat itu nggak boleh dimakan. Dan setelah ditipu oleh iblis, Hawa mulai punya pemikiran, iya juga ya, kalau buah pengetahuan ini bisa memberikan pengetahuan baik dan jahat, kenapa tidak baik? Kenapa nggak boleh dimakan? Bukankah itu baik? Saudaraku, Tuhan itu selalu memberikan kita yang terbaik. Tetapi apa yang dipikir baik oleh manusia, yang disesatkan oleh si setan tadi, manusia berpikir, kalau aku bisa tahu baik dan jahat, kenapa tidak? Gitu. Bukankah itu menjadikan aku lebih baik, saudaraku? Faktanya, Tuhan tidak mau manusia mengetahui apa itu jahat. Manusia tidak tahu apa itu jahat. Sampai pada saat dia makan buah itu, dia tahu apa itu jahat. Dan sejak saat itu, manusia dikuasai oleh kejahatan. Anak sulung Adam, si Kain itu bisa mulai dikuasai oleh rasa iri, rasa dengki, dan emosi. Dan kemudian mau membunuh Habel. Dan kemudian dia bunuh Habel, saudaraku. Kain, anak sulung Adam, membunuh Habel. Dan itu terus turun-temurun, saudaraku. Terus sampai ke bawahnya, dan di dalam Alkitab Kejadian pasal 6, ayat ke-5, bunyinya demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia itu hatinya
cenderung selalu membuahkan kejahatan. Saudaraku, itulah manusia sampai pada hari itu. Dan hari itu Tuhan memusnahkan seluruh bumi. Tapi kemudian Tuhan berjanji setelah keturunan Nuh, Tuhan ngomong, aku nggak akan musnahkan lagi. Akhirnya turun sampai ke sekarang ini. Tapi manusia ya tetap begitu. Selalu membuahkan kejahatan. Kejahatan hari ini lebih mengerikan, saudaraku. Iblis makin gencar untuk mempromosikan kejahatan. Dulu kita mau cari narkoba begitu susah. Sekarang narkoba bertebaran di mana-mana. Departemen mana yang nggak kena narkoba? Mau polisi pun juga ada yang kena narkoba. Mau hakim ada yang kena narkoba, saudaraku. Mau pemuka agama ada yang kena narkoba. Apalagi orang-orang biasa, semua dikuasai, saudaraku. Hari ini, dulu kalau zaman dulu, berapa puluh tahun lalu, mau cari film porno, susah, saudaraku. Di rumah itu cuma ada satu video player, taruh di ruang tamu, saudaraku ya. Mau nonton video porno, nggak bisa, ada orang tua kita, ini videonya cuma satu, saudaraku ya. Kalau sekarang, semua orang bisa nonton video porno di handphonenya masing-masing. Saudaraku, hari ini kejahatan tambah jahat lagi dibandingkan dulu, makin jahat. Dulu kalau orang ngomong cerai itu tabu banget. Hari ini pakai konferensi pers, aku cerai. Saudaraku, ini semakin gila, saudaraku. Nah, tetapi itulah kejahatan, itulah manusia, itulah keadaan yang buruk. Tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan ngomong, pada hari kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kau akan mati. Terus kita berpikir, kapan sih Adamnya mati? Dia waktu makan dia nggak mati. Dia mati rohnya. Dia diusir dari hadirat Tuhan, dan dia tidak bergaul lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau bergaul sama dosa. Dia tidak bisa. Tuhan itu begitu kudus. Dia nggak bisa bergaul sama dosa. Adam diusir dan rohnya putus. Manusia diciptakan dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh dan jiwa ini untuk membuat kita hidup. Tubuh berinteraksi dengan dunia, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Itulah yang kehidupan kita. Kita punya kehendak, kita punya pemikiran, ya, kita punya emosi, saudaraku. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi roh untuk apa? Roh itu Tuhan taruh dalam diri manusia untuk berinteraksi dengan dia, untuk menyembah dia, untuk bergaul dengan dia. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa menyembah Allah, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hanya roh yang bisa menyembah Tuhan. Dan rohnya manusia itu terputus. Sejak saat itu, manusia tidak bisa lagi bergaul. Mau teriak-teriak panggil Tuhan pakai corong, nggak bisa. Nggak bisa mendekat kepada Tuhan. Kecuali Tuhannya yang mau mendekat kepada beberapa orang. Beberapa gelintir kecil orang yang Tuhan mau mendekat kepada dia. Yang hidupnya mungkin berkenan kepada Tuhan. Sisanya manusia nggak bisa. Dari sekian miliar orang. Saudaraku, manusia berpikir, manusia mulai menciptakan agama dan berpikir dengan filosofi yang pada agama-agama ini akan bisa melunakkan hati Tuhan. Sehingga saya bisa masuk surga, saudaraku ya. Jadi manusia berpikir, kalau aku berbuat pahala banyak-banyak, maka aku bisa masuk surga, saudaraku. Tapi itu bukan perkataan Tuhan. Itu adalah filosofi manusia, saudaraku. Bahkan di dalam kekristenan, di dalam Alkitabnya Kristen, tidak pernah dicatat kalau kau berbuat pahala, kau bisa masuk surga. Ada. Sebab beberapa orang mempunyai filosofi bahwa dia perlu menyiksa dirinya, dia perlu hidup mengosongkan dirinya, dia perlu hidup miskin, dia perlu hidup menderita, saudaraku, supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, beberapa berkata, dia perlu terus sujud minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengampuni. Saudaraku, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Bahkan, Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kau berbuat dosa, tidak ada obatnya lagi. Obatnya cuma satu, maut. Pada saat kita berbuat dosa, pada hari kau makan itu, kau akan mati. Di dalam perjanjian baru menuliskan, upah dosa adalah maut, saudaraku. Bukan hanya maut yang diterima oleh Adam, tetapi dia juga hidup dalam kutuk. Tadinya Tuhan katakan, semuanya itu sudah sediakan. Tuhan sediakan semuanya dan diberikan kepada Adam, dan Adam hidup berkuasa atas segala sesuatu. Tapi selanjutnya Tuhan katakan apa? Terkutuklah tanah. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh kau akan cari makananmu. Waktu kau menabur kau akan menghasilkan semak duri, saudaraku. Saudaraku, keadaan menjadi begitu berat bagi manusia untuk mencari rezekinya, untuk mencari makanannya. Dia menjadi susah, saudaraku. Kenapa? Karena kutuk.
Tuhan tidak pernah menciptakan kutuk. Kutuk itu terjadi setelah ada dosa, saudaraku. Di dalam Ulangan pasal 28, Tuhan menegaskan kembali, kalau engkau hidup tidak sesuai dengan ketetapanku, perintahku pada hari ini, maka segala kutuk ini akan mencapai engkau. Nah, saudara baca sendiri mulai dari ayat 15 sampai ayat 68. Ada kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk dalam kandungan kita, kutuk dalam keluarga, kutuk dalam kesehatan, semua penyakit, itu semua adalah kutuk, saudaraku. Karena apa? Karena dosa. Karena pelanggaran atas firman Tuhan. Dan saudaraku, tidak ada cara untuk bisa selamat. Manusia berusaha dengan berbagai filosofinya, berbagai agama terciptalah. Namun itu bukan apa yang Tuhan katakan. Skenario Tuhan adalah lebih baik lagi. Kita nggak bisa minta ampun sama Tuhan, karena kalau kita minta ampun sama Tuhan, maka iblis akan komplain. Iblis adalah pendakwa, karena dia sendiri juga mengalami hukuman ketika dia dilempar keluar dari sorga, saudaraku, dan dia dihukum, saudaraku. Api neraka diciptakan untuk iblis, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Iblis itu selalu mendakwa manusia, karena manusia adalah ciptaannya yang paling mulia, saudaraku. Jadi, iblis selalu mendakwa manusia. Dia berusaha mendakwa Ayub, tapi dia nggak berhasil karena Ayub diproteksi oleh Tuhan. Tapi dia mendakwa kita. Dia ngomong, Tuhan, kau lihat, dia buat dosa lagi kan? Aku dulu melanggar, kau hukum aku. Hukum dia. Hukum. Segala kutuk, kematian, semua ini. Ya enggak? Jadi, kita nggak bisa minta ampun. Kalau kita minta ampun dan Tuhan ampuni kita, maka iblis akan marah, iblis akan komplain, Tuhan nggak fair. Kenapa dia diampuni, kenapa aku nggak diampuni? Nggak benar mainnya. Nggak ada pengampunan, saudaraku. Upah dosa adalah maut. Apa yang dilakukan? Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga membuat satu skenario yang lebih baik, saudaraku. Di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, Tuhan memberikan dia punya solusi, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Imamat pasal ke-3, mulai dari ayat ke-6. Kalau saudara baca Imamat mulai dari ayat pertama, saudara akan menjumpai Tuhan memberikan perintah untuk kita memberikan korban bakaran, korban keselamatan, ya, korban pendamaian, korban penebus salah, semua korban diberikan ketika kita melakukan pelanggaran. Saya bacakan ini salah satunya contoh. Ini adalah korban keselamatan. Ayat 6 ya. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Saudaraku, ketika seseorang melanggar, dia bawa korban. Dia bawa domba yang tidak bercacat celah. Kemudian imam akan memeriksa domba tersebut, dia periksa semuanya, memastikan bahwa tidak ada cacat. Setelah itu, oke, tidak bercacat. Maka orang berdosa ini yang harus dihukum mati ini, orang berdosa akan menumpangkan tangannya atas kepala domba yang tak bercacat itu. Pada saat ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah segala dosa daripada orang berdosa ini akan pindah kepada domba yang tak berdosa ini. Dan kemudian kesucian daripada si domba yang tak bercacat itu akan pindah kepada orang berdosa ini. Dan orang yang seharusnya dihukum mati karena dosanya, dia pergi dengan selamat. Tetapi domba ini dijadikan dosa. Dan domba ini dipotong, dibunuh, darahnya dicurahkan sebagai akibat daripada dosa. Upah dosa adalah maut, saudaraku. Mautnya dipindahkan ke situ, saudaraku. Itu adalah namanya substitusi, pengganti, saudaraku. Jadi domba itu menggantikan orang berdosa. Dia yang tak bercacat, dia yang suci itu, dia dibunuh. Seolah-olah dia yang berdosa, saudaraku. Dan yang berdosa ini menerima kesucian daripada si domba itu. Pergi dengan selamat. Itulah yang pengampunannya seperti itu terjadi. Jadi Tuhan tidak mengampuni begitu, tetapi ada yang menggantikan. Saudaraku, tetapi di dalam Ibrani pasal 10,
ayat ke-10 saya bacakan. Ibrani 10, bukan ayat ke-10, ayat ke-4. Ibrani 10, ayat ke-4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudaraku. Tidak mungkin. Jadi darah itu baru simbolnya. Karena apa? Karena domba tidak setara dengan manusia. Bapak Ibu mau nggak ditukar dengan domba? Bilang, berapa hargamu? Tak tukar dengan domba. Mau 10 domba? 100 domba bisa tukar dengan nyawamu? Saudaraku, nyawa kita jauh lebih berharga dari berapa juta domba pun. Bahkan satu kali Tuhan mau menyelamatkan orang gila, saudaraku. Dia tukar dengan 2.000 ekor babi, saudaraku. Hitung aja harga babi, saudaraku. Miliar-miliar, saudaraku, jadinya, saudaraku. Kenapa? Karena harganya manusia itu begitu mulia, begitu berharga. Tak bisa ditukar dengan berapa banyak pun binatang, saudaraku. Darah domba tidak setara dengan darahnya manusia. Itu adalah simbol, saudaraku. Dan hal ini tercatat kembali, kejadian substitusi ini, di dalam Matius pasal 27. Matius 27 ayat 16. Saya bacakan. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudaraku, ada satu orang namanya Barabas, terkenal karena kejahatannya. Dia adalah seorang pemberontak dan dia seorang pembunuh. Dia terkenal. Semua orang tahu Barabas itu sangat jahat, terkenal, saudaraku. Dan dia sudah ditangkap dan dia dijatuhi hukuman mati. Tidak ada satu cara apapun untuk si Barabas bisa keluar daripada hukuman. Nggak ada satu cara apapun. Dia hanya menunggu mati. Saudaraku, Barabas ini dari bahasa Aram itu. Artinya Bar-Aba. Bar dan Aba. Abar itu artinya anak dari. Saudaraku, kalau ketemu di Alkitab ada orang namanya Bartimeus. Arti anak dari Timeus. Bartolomeus artinya anak dari Ptolomeus, saudaraku ya. Barabas artinya anak dari Aba, saudaraku. Aba itu artinya bapak. Jadi ada seorang namanya Barabas, anak bapak. Anak bapak di dunia ini sedang menjalani hukuman mati karena pelanggarannya dan tidak ada cara untuk dia bisa bebas. Dia pasti akan mati, saudaraku. Tetapi tiba-tiba entah apa yang dia kerjakan, dia nggak ngerti apa yang dia kerjakan. Tiba-tiba ada satu orang namanya Yesus. Yesus ini adalah anak Bapa yang ada di sorga. Anak Bapa yang ada di sorga tiba-tiba menggantikan posisi anak Bapa yang ada di dunia ini. Mengganti Barabas ini, saudaraku. Dan Yesus dikatakan, Yesus tidak ada pelanggaran. Ketika Pilatus katakan, apa dosa yang dia lakukan? Apa pelanggaran yang dia lakukan?
Orang-orang nggak bisa jawab. Salibkan dia! Salibkan! Tanpa perlu tahu pelanggaran apa, saudaraku. Saudaraku, baik Pilatus maupun Herodes sudah memeriksa dia dan tidak didapati satu pelanggaran apapun. Saudaraku, Yesus adalah seseorang yang dilahirkan bukan keturunan Adam. Karena semua orang keturunan Adam itu berbuat dosa. Dan semua orang keturunan Adam tidak ada satu pun sampai hari ini, sampai kita, yang tidak berbuat dosa. Dan semua orang yang berbuat dosa menuju maut. Saudaraku. Tetapi Yesus ini adalah skenario Tuhan sebagai anak domba tak bercacat celah. Yohanes Pembaptis ngomong, inilah dia, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia, saudaraku. Dia anak domba Allah. Itulah Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah. Saudaraku, dia menggantikan posisi kita untuk menerima hukuman. Nah, si Barabas itu, tiba-tiba dia dilepaskan. Apa yang kau kerjakan? Kok tiba-tiba aku lepas? Saudaraku, dia yang sangat terkenal kejahatannya, saudaraku. Dia dilepaskan. Bukan karena dia berbuat baik. Bukan karena dia melakukan sesuatu, tapi oleh karena ada yang menggantikan dia. Saudaraku, proses substitusi ini ditegaskan kembali di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, saudaraku. Saudaraku, Yesus itu adalah anak domba Allah yang tidak mengenal dosa. Dia bukan keturunan Adam, dia tidak punya dosa turunan, dia hidup 33,5 tahun sebagai orang benar. Tidak pernah berbuat dosa. Dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kemudian, dia yang tak bercacat ini disembelih supaya darahnya itu boleh dicurahkan. Kali ini bukan seperti domba yang tidak setara, yang tidak bisa menghapus. Tetapi dia adalah setara. Dia adalah manusia. Menebus manusia. Saudaraku, pernah nggak kita dengar orang ngomong, biar ku tanggung aja dosamu. Tuhan ngomong, tanggung-tanggung, kamu juga berdosa. Kau nggak bisa tanggung dosa dia. Kamu sendiri berdosa. Kau juga terima hukuman. Saudaraku, kita pernah dengar gitu, tapi kita nggak bisa tanggung dosa. Tapi Yesus bisa. Karena Yesus dipersiapkan menjadi anak domba yang tak bercacat. Dia sungguh-sungguh kudus dan dia mau menanggung dosa. Dialah yang disembelih, dia yang dibunuh. Dia disiksa. Dia bukan hanya darahnya tercurah untuk menjadi pendamaian, saudaraku. Tetapi dia juga disiksa dari atas kepala sampai ini. Itu adalah bentuk siksaan untuk menebus kutuk kita, saudaraku. Sebab dalam kutuk ada kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, ada kutuk perceraian, semua kutuk dari atas semua dosa kita, saudaraku. Dari atas kepala, mulai dari pikiran yang berdosa sampai ke bawah kaki, saudaraku. Semuanya dihukum, saudaraku. Dia ditancapkan mahkota duri, dia ditinju, dia diludahi, dia diolok-olok, dia dicambuk. Depan belakang, setiap kali cambukan 39 kali. Dia mungkin mengalami beberapa kali set, saudaraku. Sudah tidak berbentuk manusia. Alkitab mencatat, rupanya sudah tidak seperti manusia. Begitu hancur, saudaraku. Sampai bawah kaki. Dia dipaku di kayu salib, dia tergantung-gantung, dia ditombak, saudaraku. Itu setiap bilur itu, Alkitab mencatat, setiap luka, setiap bilur itu, menyembuhkan sakit penyakit kita. Bagaimana cara menyembuhkannya? Adalah dia menanggung semua dosa kita, saudaraku. Alkitab mencatat dia menanggung semua dosa kita. Dosa-dosa yang kita miliki itu pindah kepada dia. Seperti anak domba tadi, dosa kita pindah. Tapi masalahnya bukan hanya pindah begitu saja. Semua hukumannya juga harus pindah. Kutuknya harus pindah. Kematian kekalnya harus pindah. Masuk kerajaan maut juga harus pindah. Semuanya harus pindah. Dia yang tidak perlu masuk kerajaan maut, dia masuk ke kerajaan maut, saudaraku. Itulah Yesus. Dia menggantikan kita. Tetapi buat kita, mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat pertama. Hari ini saya mau supaya kita mengerti konsep keselamatannya kita. Beda dengan agama. Beda. Kita tidak perlu melakukan apapun supaya kita bisa diselamatkan. Karena kita tidak bisa, tidak sanggup,
Tapi karena kita tidak sanggup, Tuhan yang melakukan buat kita. Mari kita baca. Roma 8 mulai dari ayat pertama. Saya bacain aja. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita nggak ada dalam penghukuman lagi. Kenapa? Karena roh itu telah membebaskan kita dari hukum dosa. Kalau kita berbuat dosa, ada hukum dosa dan hukum maut. Waktu kita berbuat dosa, yang pertama kita terpisah daripada Allah. Roh kita mati, saudaraku. Dan kemudian kita hidup di dalam kutuk. Kita hidup dalam sakit penyakit, dalam perceraian, di dalam kegagalan, di dalam kebangkrutan, di dalam kekacauan. Semua itu adalah akibat daripada kutuk. Dan kemudian kita kehilangan kuasa kita atas semua yang Tuhan sudah berikan. Tadinya Tuhan berikan kuasa, kuasanya nggak ada lagi, pindah kepada iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan, dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Iblislah, sehingga iblis bisa menawarkan Yesus. Kau lihat, dunia beserta semua kemegahan ini sudah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sujud dan sembah aku. Saudaraku, iblis bahkan bisa nawarin Yesus. Karena apa? Semua kuasa pindah kepada iblis. Manusia jadi bulan-bulanan iblis. Itulah sebabnya kita setiap hari diserang oleh iblis. Diserang. Dia menyerang kita dengan penyakit, dengan kegagalan, dengan perceraian, dengan kekacauan, dengan keterikatan, dengan dosa. Dia tiap hari menyerang kita. Karena dunia ada di dalam kuasa dia. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus? Skenario yang terbaik adalah dia bukan mengampuni dosa kita. Catatannya bukan begitu. Catatannya adalah dia menggenapinya. Caranya begini, dosa kita dipindahin dulu kepada domba penggantinya ini, yaitu Yesus. Dia tarik dosa kita, semuanya pindah kepada Yesus. Yesus dihukum mati. Dia tidak ampuni, dia hukum mati. Ini semua untuk dosa hukum. Selanjutnya, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 10, begini bunyinya. Dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku, kali ini kita tidak akan jadi seperti Adam. Karena apa? Karena dosanya, Tuhan tanggung dosa kita satu kali untuk selamanya. Dia tanggung dosa kita yang kemarin, dia tanggung dosa kita yang bulan lalu, dia tanggung dosa kita yang hari ini, dia tanggung dosa kita yang besok, yang 10 tahun kemudian, sampai kita mati. Kenapa? Satu kali untuk selamanya. Sehingga kita tidak bisa kembali kepada posisi Adam jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dosa, waktu kita jatuh dalam dosa, dosa kita langsung diambil oleh Tuhan. Seminggu kemudian kita jatuh lagi dalam dosa, dosa kita akan diambil lagi. Semuanya ditanggung oleh Yesus. Sehingga kutuk itu tidak akan mampir lagi di dalam diri kita. Sebab kutuk adalah akibat dosa. Dan dosanya selalu ditanggung oleh Yesus. Sehingga kutuk itu tidak lagi menjadi milik kita. Kita tidak pernah akan hidup dalam kutuk. Makanya dikatakan tidak ada penghukuman lagi buat kita. Karena dosa kita yang kapanpun telah ditanggung Yesus. Kalau gitu berarti kita boleh hidup dalam dosa aja dong. Karena semua dosa kita pasti tanggung oleh Yesus. Nggak seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah kita boleh hidup dosa seenaknya? Ceritanya begini. Minggu lalu saya ada di, beberapa hari yang lalu saya ada di Banjarmasin. Terus ada anak muda, pasangan calon suami istri, bimbingan pranikah sama saya. Nah, di situ satu kali kami lewati sesi harus lewat jam makan gitu ya. Kita break dulu sebentar. Break dulu sebentar, kita makan dulu yuk. Saya ajak dia makan. Nah, ini si cowok ini, dia nggak makan babi. Karena dia di rumahnya papa mamanya nggak suka makan babi, dia juga nggak makan babi. Jadi dia nggak pernah makan babi gitu ya. Jadi aku mau ngomong nggak makan babi gitu. Oh, tapi sapi makan. Nah, rumah makan yang kuajak itu makanannya babi, saudaraku. Banyak babi gitu. Ayam juga ada. Jadi dia pesan ayam.
Terus calon istrinya pesan nasi babi. Saya ngomong, kamu sapi bisa makan nggak? Bisa. Coba kau makan dulu yang punya calonmu ini. Nasi sapi ini, nasi sapi. Saya tipu dia ya, padahal dia nasi babi itu. Ini nasi sapi ini, tolong kau makan, coba enak nggak? Bisa makan sapi kan? Bisa, dia makan. Enak nggak? Nasi sapi. Enak, makan yang lebih banyak. Enak. Oh, berarti kamu bisa makan sapi. Iya bisa. Dan kamu juga bisa makan babi, soalnya itu babi. Jadi dia tertipu. Orang itu makan babi, dia tertipu oleh saya. Dia makan babi. Tertipu ya? Saudaraku, kalau dia besok, dia tiba-tiba pergi ke sana, dia makan babi, apakah dia tertipu lagi? Bukan. Itu namanya keenaan, ketagihan. Betul nggak? Dia ketagihan, dan dia pergi makan babi lagi. Saudaraku, Yesus itu menanggung semua dosa kita. Karena iblis itu adalah penipu. Dan dia berusaha menipu kita, supaya kita jatuh dalam dosa. Kalau kau tertipu oleh iblis, semua dosa kita sudah dihapus oleh Yesus. Namun berbeda dengan ketika kamu ketagihan dengan dosa itu. Kamu keenaan, kamu nggak lagi ditipu. Kamu pergi kepada dosa itu. Kamu menikmati dosa itu. Saudaraku, maka dikatakan dalam Alkitab, engkau adalah hamba dosa. Tangkap nggak saudaraku? Ketika kau menjadi hamba dosa, kau menikmati dosa, kau menginginkan dosa, sedangkan dosa itu mendatangkan maut, sedangkan dosa itu mendatangkan kutuk. Artinya kau ngomong sama Tuhan, aku tidak perlu dibebaskan. Aku cinta sama dosa ini. Enak dosa ini. Aku nggak perlu dibebaskan. Aku bisa tanggung semua konsekuensi dosa. Bapak Ibu tangkap? Tangkap nggak? Ketika kita mencintai dosa, kita tidak menginginkan penebusan. Namun kalau kita tertipu, kita mencintai kekudusan, kita mau hidup dalam hidup yang baru, namun kita tertipu oleh iblis, semua dosa kita dihapus oleh Tuhan. Tangkap ya saudaraku ya. Nah, Tuhan ajar kita supaya kita itu hidup dalam hidup yang baru. Karena Yesus sudah tanggung semua dosa. Bapak Ibu tahu nggak, semua malapetaka kita, hidup kita terpisah oleh Tuhan, roh kita mati, dan kemudian kita hidup di dalam kutuk, dan kita hidup kehilangan kuasa, kita hidup jadi bulan-bulanan iblis. Semua karena dosa. Tetapi dosanya sekarang sudah diambil sama Tuhan, ditanggung pada tubuhnya, sehingga gak ada lagi. Tapi bukan hanya dosa yang ditanggung, semua akibatnya juga ditanggung. Kutuknya sudah ditanggung, berarti tidak ada lagi pada diri kita. Kalau tidak ada pada diri kita, semua akibat dosa itu tidak terjadi. Dosanya pun sudah tidak ada, apalagi keakibatnya. Jadi kita harus memikirkan baik-baik. Tangkap ini, percayai baik-baik. Bahwa Yesus sudah tanggung dosaku. Dan tidak ada akibat lagi. Sedangkan kutuk itu, kalau kita hidup mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit menurut Ulangan 28 adalah kutuk. Kebangkrutan, kegagalan, kutuk. Perceraian adalah kutuk. Semua hal yang buruk itu, Tuhan tidak pernah menciptakan buat kita. Itu adalah kutuk akibat daripada dosa. Saudaraku, Tuhan ngomong di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, bagaimana cara kita menyembuhkan? Kita seringkali bingung, kita berpikir, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan tolong sembuhkan aku, itu artinya bahwa Tuhan, aku lagi sakit, aku minta disembuhkan. Tetapi kok pahami konsep keselamatan itu. Yesus sudah menanggung dosa kita dan tidak ada lagi akibat daripada dosa itu. Jadi kita sudah nggak ada. Kutuk itu tidak boleh melekat pada diri kita lagi. Kematian kekal tidak melekat pada diri kita lagi. Semuanya itu tidak melekat lagi. Jadi aneh kalau kita masih dapat sakit penyakit. Kenapa? Karena sakit penyakit adalah bagian daripada kutuk kan menurut Ulangan 28. Sedangkan kutuk itu adalah akibat dosa. Dan dosanya pun sudah tidak ada pada diri kita. Sebab Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Seumur hidup dosa kita udah ditanggung. Itulah sebabnya kita menjadi sembuh. Karena apa? Karena
dosanya udah nggak ada lagi penyakit pada diri kita. Dia udah tanggung semuanya pada tubuhnya. Saudaraku, jadi kalau kita mengalami sakit, kita harus percaya. Yesus sudah tanggung, aku nggak ada sakit. Kenapa aku ada sakit? Ini pasti bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Itu dari iblis. Dia menaruh tipuannya. Karena iblis adalah menipu. Dia mencuri. Dia pencuri, pembunuh, peminasa. Dia mau mencuri kesehatan kita. Dia mau mencuri keuangan kita. Dia mau mencuri keluarga kita. Dia mau mencuri kebebasan kita. Dia mencuri semuanya. Makanya dia tipu kita. Ketika kita mengaminkan, kita mempercayai kita bangkrut, kita mempercayai kita cerai, kita mempercayai kita sakit, jadilah sesuai dengan apa yang kau percayai. Kita harus mempercayai apa yang Yesus lakukan dan mendeklarasikan. Roma 10 ayat 10 bunyinya demikian. Ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku, ada namanya mengaku dan percaya, saudaraku. Mengaku itu mendeklarasikan, percaya itu ada dalam hati. Kita tidak cukup percaya. Aku percaya Yesus sudah mati bagiku, menanggung semua dosaku, dan menanggung semua akibat dosaku. Aku percaya sekarang, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada lagi dosa yang diperhitungkan padaku. Tidak ada lagi. Saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 19 saya bacain ya. 2 Korintus 5 ayat 19. Tidak ada lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nggak ada lagi pelanggaran yang diperhitungkan. Saudaraku, kita tidak ada lagi dosa yang diperhitungkan, maka tidak ada lagi kutuk di dalam diri kita. Maka kita perlu mengaku, mendeklarasi, aku sekarang adalah ciptaan baru. Tidak ada lagi dosa yang diperhitungkan. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kegagalan. Tidak ada perceraian. Tidak ada hal buruk. Sebab Yesus telah membebaskan semua daripadaku. Saudaraku, ketika engkau mempercayai, engkau sudah mendeklarasikan imanmu atas apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Saya bacakan di dalam Roma pasal 6 ayat ke-4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, Jumat Agung itu berbicara kita dikuburkan bersama dengan Yesus. Saudaraku, karena hukumnya adalah kalau kau berbuat dosa, upahnya adalah maut. Jadi apa yang kita lakukan? Maka kita numpang mati sama Yesus, saudaraku. Yesus tanggung semuanya. Dia yang mewakili kita, dia yang mati. Aku ikut mati. Bagaimana cara aku ikut matinya? Yaitu dalam baptisan. Makanya baptisannya perlu digambarkan sebagai dikuburkan, mati, saudaraku. Jadi waktu kita memberi diri kita dibaptis, kita itu lagi menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan dikuburkan bersama dengan Dia. Dia tanggung semua hukuman. Kita ikut mati bersama Dia. Dengan demikian, kita udah mati, saudaraku. Kita udah mati, nggak ada lagi hidup kita yang lama. Udah mati. Dosanya udah mati di situ. Hukumannya udah mati di situ. Tapi dijalani oleh Yesus. Saudaraku, itu adalah Jumat Agung. Waktu Yesus mati, maka semua keadaan kita itu kembali seperti Adam belum jatuh. Karena apa? Karena kutuknya lepas dari kita. Hubungan kita dengan Allah tadi yang terpisah oleh dosa, itu menjadi pulih kembali. Itulah sebabnya kita menjadi bisa datang kepada Allah, memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Tanpa itu, kau nggak bisa datang kepada Bapa. Kita bisa datang kepada Tuhan, memanggil Dia Bapa, karena kita tidak ada dosa. Kita jadi orang benar, kita udah dibenarkan, kita jadi orang benar. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Tetapi karena kebenaran Yesus, 33,5 tahun Dia hidup benar, kebenarannya kasih ke kita. Jadi kita ini orang benar. Dan kita nggak bisa jadi orang berdosa lagi. Karena apa? Setiap kali kita jatuh dalam dosa, langsung diambil oleh Yesus. Jatuh lagi dalam dosa, langsung diambil lagi oleh Yesus. Jadi kita ini selalu benar. Doa orang benar, besar kuasanya. Kapan kita bisa benar?
Waktu kita terima kebenaran dari Yesus, saudaraku. Jadi ketika kita sudah benar, Yesus mati bagi kita, kita menjadi benar. Karena apa? Dosa kita udah ambil. Kita bisa datang kepada Bapa. Saudaraku, kutuk-kutuk itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Dosa kita sudah diambil. Nggak ada kutuk lagi. Sakit penyakit tidak lagi, karena dosa kita sudah diambil. Kita tidak lagi jadi bulan-bulanan iblis, karena dia tidak berkuasa. Dosanya sudah diambil, dia tidak berkuasa lagi atas kita. Kuasa itu kembali kepada kita, saudaraku. Saudaraku, sumber malapetaka itu bukan iblis. Sumber malapetaka itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak ngampuni kita berbuat dosa. Dia ambil dosanya dari hidup kita. Selanjutnya, hidup kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Amin, saudaraku. Tuhan mengajarkan kepada kita dengan indah. Sekarang kita tidak dibawa kutuk lagi. Kita tidak lagi dibawa kuasa dosa. Kita sekarang ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Tuhan mau kita membenci dosa. Seperti kita membenci kanker. Kanker itu bikin kita mati. Jangan mencintai kanker. Benci. Dan Tuhan ambil kankernya dari diri kita. Kita membenci dosa, saudaraku. Nah, saudaraku, itu Jumat Agung. Dan kemudian hari Minggunya dikatakan apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini part 2. Part 1-nya, dosa kita diambil. Semua urusan kutuk, segala akibat dosa tidak berlaku lagi buat diri kita. Kita harus percaya itu. Part 2-nya adalah kita menerima hidup yang baru. Apakah hidup yang baru ini? Nah, inilah yang kita pelajari terus sepanjang tahun adalah untuk hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, saya bacakan Roma 5 ayat 17. Saudaraku, hidup yang baru ini betul totally different, totally beda dari hidup kita yang sebelumnya. Saya akan membahasnya dalam pertemuan-pertemuan berikut. Mari saya kasih kepeannya dikit. Kepean, emang ulangan ini. Oke, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, saya akan membahas ini di dalam kesempatan yang lain, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus, ingat, maka kita akan mendapat kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia itu adalah berbicara bukan lagi tentang kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau kau hidup itu oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah memelihara, Tuhanlah yang memberkati kamu. Tuhan yang jadikan kamu berhasil. Bukan lagi bicara tentang kemampuanmu. Kau nggak mampu. Kamu boleh dari latar belakang yang berbeda. Latar belakangmu dari keluarga miskin. Kau mungkin nggak punya kesempatan sekolah tinggi. Kau mungkin nggak sepinter daripada orang lain. Kau mungkin nggak punya pengalaman lain. Kau mungkin tidak dalam status sosial yang bagus. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, hidupmu itu sama di hadapan Tuhan, sama-sama akan menerima kasih karunia yang limpah. Artinya menerima pemeliharaan Tuhan, anugerah berkat yang limpah dari Tuhan, berlimpah-limpah. Saudaraku, Tuhan katakan bahwa engkau akan hidup sebagai orang benar. Selanjutnya, bagaimana kau hidup sebagai orang benar? Karena apa? Kau menerima anugerah kebenaran. Kau tidak pernah hidup benar, kau tidak pernah akan berhasil. Tapi kau menerimanya sebagai anugerah. Kebenarannya Yesus. Nah, ini mempunyai dampak yang sangat besar sekali. Dan kita belajar next time, saudaraku. Dikatakan bahwa kamu akan mempunyai hidup. Hidup apa lagi? Bukan hidup yang sekarang kau jalani, tetapi hidup yang baru, saudaraku. Apakah hidup yang baru? Nanti kita akan belajar. Dan kemudian, engkau akan berkuasa. Bagaimanakah kita hidup dengan hidup yang berkuasa? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan yang berkuasa, saudaraku? Saudaraku, dalam 2 pertemuan kita yang lalu, saya sudah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam iman. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam dimensinya Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan menginginkan kita dari perkataan mulut kita mempunyai perkataan yang memiliki kuasa, saudaraku. Nah, saudaraku, next time kita akan belajar. Tapi intinya adalah
Ada satu pergeseran hidup. Hidupmu yang sekarang, sebelum kau kenal Yesus, itu harus diubah. Ganti semuanya dengan hidup yang baru, saudaraku. Padahal pada saat Yesus bangkit, pada hari kebangkitannya, Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Jadi kita bukan hanya lepas dari kuasa dosa, dosa sudah tidak berkuasa lagi, semua akibat dosa yang membuat kita hidup buruk itu tidak berlaku lagi. Bahkan pada hari kebangkitan Yesus, Yesus memberikan kepada kita hidup yang baru, yang totally different, berbeda sekali sama kehidupan semua orang yang ada di dunia ini. Dan itulah hari kebangkitan. Kita bersyukur hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita. Amin, saudaraku. Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang buruk, kehidupan di bawah kuasa kutuk, kehidupan yang dosa, kehidupan menjadi bulan-bulanan iblis, sudah berlalu. Kehidupan yang baru, penuh kuasa, penuh kasih karunia, sebagai orang benar, hidup dalam hidup dimensi yang baru. Itu hidup kita yang sekarang. Kita terus mau mempelajari setiap hari bagaimana sih kehidupan yang Tuhan pengen kita alami. Saya mau kasih tahu, terlalu dahsyat, luar biasa, enak banget, ajaib, penuh dengan campur tangan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir lagi tentang ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Kita nggak khawatir. Kenapa? Kehidupan yang baru itu adalah penuh campur tangan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.